Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Shalom. Pada hari ini kita berbahagia berkumpul lagi di tempat ini. Sungguh kita punya Allah yang hidup, Allah yang menjadi pelindung di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Inilah isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber perlindungan di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersahati, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Hati Engkau Allah
Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah menjadi rupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.
begitu baik, amin. Kita boleh beribadah pagi hari ini, amin. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mengatakan pada Tuhan, Ku diberi kuasa. Haleluya, kita punya Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita percaya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sukacita-Mu melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk kami mendengar kehendak-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau ya Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu. Mari nyatakan Tuhan apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin serupa dan segambar seperti Tuhan. Biarlah kami semakin Tuhan, semakin lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, silakan Tuhan berfirmanlah Engkau kepada kami supaya kami memperoleh makanan daripada-Mu, supaya kami dipuaskan, supaya kami dikenyangkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi dan Engkau memberkati kami, serta Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita mempunyai tema khotbah, yaitu anugerah Allah bagi semua orang. Saudara-saudara, anugerah atau kasih karunia Allah itu bagi semua orang. Allah tidak pilih orang-orang tertentu, tetapi Allah memberikan anugerah kepada semua orang. Dia tidak memilih hanya bangsa Israel saja, tetapi Dia memilih semua orang dari bangsa manapun. Nanti kita akan melihat bagaimana Allah memilih bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel. Mari saudara, kita akan lihat firman Tuhan. Apa itu anugerah? Ya, kita harus dahului dulu apa itu anugerah dan bagaimana cara kita memperoleh anugerah. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Hawa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pertama-tama Hawa yang mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu adalah satu kesalahan. Dan kemudian diberikannya kepada Adam suaminya. Dan oleh karena Adam yang satu orang itu, maka semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Alkitab suka menyebut sebagai Adam yang kedua, yaitu Dia memberikan anugerah, Dia memberikan kasih karunia, saudara-saudara, supaya kita hidup selama-lamanya dan berkuasa untuk melakukan kebenaran dan kasih karunia yang lain oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena satu orang Adam, semua orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, maka kita memperoleh anugerah kebenaran. Kita bisa hidup benar karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara yang di dalam Yesus, kita semua kita bisa hidup benar asal kita ada di dalam Yesus Kristus. Bukan saja kita bisa hidup benar, saudara-saudara, tetapi kita bisa berkuasa. Oleh karena Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi. 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Kita bisa hidup benar dan kita bisa hidup berkuasa. Mari saudara, kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Kita mulai saja ayat yang ke-4 dan ke-5. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu,
atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus Kristus, maka Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Yang tadi dikatakan anugerahnya itu bisa membuat kita hidup benar dan hidup berkuasa. Sekarang kita akan lihat lebih detail lagi, ayat yang kelima. Jadi pentingnya seseorang memperoleh kasih karunia, memperoleh anugerah. Ya, ini penting, ayat kelima. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya apa, saudara? Kaya hidup dalam kebenaran, sekarakter dan segambar dengan Tuhan, memiliki sifat-sifat Tuhan. Itulah rencana Allah. Kemudian Tuhan baru mengatakan apa, saudara? Kuasailah bumi. Apa maksudnya? Ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Tapi yang terpenting hidup di dalam kebenaran. Hidup segambar dan serupa dengan Tuhan. Dinyatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Jangan dibalik. Kita hidup mencari kekayaan, tetapi saudara, kekayaan yang sejati adalah kalau kita bisa hidup segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu namanya kebenaran. Itu namanya kerajaan Allah, kepemerintahan Allah, pengaturan Yesus Kristus di surga melalui Roh Kudusnya yang hidup di dalam kita. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya dahulu tidak bisa ngomong, saudara-saudara, kita bisa banyak ngomong, bercerita mengenai Yesus. Kalau dulu saudara dan saya tidak banyak pengetahuan, tetapi saudara bisa mempunyai banyak pengetahuan mengenai Yesus. Dan tidak itu saja, segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, pentingnya kita memperoleh anugerah. Ya, ayo saudara, kita lihat bagaimana caranya, atau ya, bagaimana caranya supaya kita memperoleh anugerah. Nah, saudara-saudara, orang memperoleh anugerah yang begitu hidup kekal, hidup dalam kebenaran, hidup kekal, sekaliannya akan ditambahkan kepada kita kaya dalam segala hal, saudara, dalam segala macam perkataan dengan segala pengetahuan. Dan bukan itu saja, supaya kita bisa menguasai bumi, saudara-saudara, supaya Tuhan terus angkat kita naik dan tidak akan pernah turun. Maka saudara-saudara, Tuhan mengatakan ada syaratnya menerima anugerah itu. Kita lihat di ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi caranya apa, saudara? Melalui Injil, kabar baik. Kabar baik apa sih? Kok saudara bisa memperoleh anugerah yang luar biasa itu? Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, kemudian kita bisa hidup benar. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jangan dilepaskan kepercayaan kita. Ya kan? Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saudara, itu kalau kita tetap percaya, tetap berpegang teguh. Ayat 3.
Ini yang diberitakan Paulus. Jangan lupa. Apa yang diberitakan Paulus? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting dari Injil itu telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri dari Tuhan Yesus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, supaya kita boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Saudara dan saya, yang pertama-tama saudara harus mengerti bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus kita dari dosa, dari iblis. Syarat memperoleh anugerah. Apakah saudara percaya sesuai kitab suci bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita? Itu yang penting ya. Anugerah. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipas. Semua menyanyi, amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Oke, oleh sebab itu nanti ayat yang hampir terakhir, Rasul Paulus katakan, karena anugerahnya itu aku bekerja lebih keras, tapi bukan karena aku yang melakukannya, tapi anugerah itulah yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama-tama kita harus tahu Tuhan Yesus mati untuk menebus kita dari iblis, menebus kita dari dosa, karena semua manusia sudah dikuasai oleh iblis, sudah dikuasai oleh dosa. Itulah sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Caranya, dia harus mati menggantikan kita, mati di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Sebelum saudara percaya kepada Yesus, berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali saudara ingin melepaskan diri dari dosa? Dapatkah? Pasti. Saya berani jamin setiap kali engkau jatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa-dosa kita, menebus kita dari iblis. Dia yang harusnya, kita yang harusnya mati, tetapi dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Itu pentingnya anugerah. Jadi anugerah karena engkau tahu engkau telah ditebus oleh Yesus dari dosa, digantikan dengan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan iblis sesuai dengan kitab suci. Semua yang dikatakan itu, apa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Oke. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Kita harus paham. Yesus telah dikuburkan, telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Untuk apa? Supaya kita tahu juga bahwa kita pun sudah mati. Bersama dengan Yesus, kita telah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya saudara memperoleh anugerah yang begitu hebat dan luar biasanya. Bahwa engkau dan aku dapat hidup benar dan memiliki segala kekayaan Allah. Hidup benar sesuai dengan karakter Allah, memiliki segala sesuatu adalah apa yang dipunyai Allah. Kalau Yesus aja, anaknya saja, kalau Allah saja mau memberikan hidupnya untuk kita, apalagi segala sesuatu, dia tidak mungkin tidak menganugerahkan kepada kita. Jadi itulah kebanggaan kita, itulah kepastian iman kita. Oke, amin saudara. Mari kita baca ayat yang ke-5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus. Dan kemudian kepada kedua belas muridnya. 12 murid. Saudara-saudara, ayat ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Disaksikan sama 500 ya orang. Jadi Yesus itu betul-betul bangkit. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7 selanjutnya, ia telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya itu ialah menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, ini yang saya katakan tadi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau saudara dan saya itu betul-betul percaya Yesus telah mati, dia telah bangkit, saudara-saudara, dia telah naik ke surga, kemudian dia telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara memperoleh anugerah hidup benar dan memiliki segala sesuatu. Jadi apa yang saudara harus buat? Pasti saudara kayak Rasul Paulus. Apa yang saudara buat? Saya akan bekerja lebih keras. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Itu efek. Saya minta tolong volumenya. Itu efek. Itu akibat. Itu akibat. Jadi orang yang ngerti anugerahnya Allah luar biasa tadi, dia telah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kalau anaknya saja diberikan kepada kita, apalagi segala yang dimiliki oleh Allah pasti diberikan kepada kita. Apa yang terjadi? Saudara pasti kerja lebih keras. Apa sih anugerah itu? Anugerah itu, kasih karunia itu, ya Yesus itu. Allah, minta tolong volumenya. Allah yang menjadi manusia, mati menebus dosa kita, menebus kita dari dosa, menebus kita dari iblis.
Dan Dia menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Kalau anaknya saja yang dikasihi, anak tunggalnya saja yang dikasihi. Kalau Allah sendiri, nggak usah dirubah-rubah. Kalau Allah sendiri telah mati untuk menebus kita dari dosa dan iblis, apalagi apa yang dimiliki Allah yang tidak diberikan kepada kita. Saudara paham akan ini? Kalau saudara paham akan ini, maka saudara akan bekerja lebih keras. Kalau enggak, saudara akan santai. Itulah yang disebut anugerah Allah itu bagi semua orang. Mari saudara, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu di Israel waktu Dia ada di kota kelahirannya, Nazaret. Sebetulnya bukan kota kelahiran. Kelahirannya itu sesuai Alkitab, yaitu di Bethlehem. Tetapi Dia memang dibesarkan di Nazaret. Ayahnya adalah Yusuf, adalah bekerja sebagai tukang kayu. Ketika Tuhan Yesus itu setelah melayani Tuhan, setelah umur 30, Dia melayani Bapaknya yang di surga, maka Dia menyampaikan firman Tuhan. Ayat 18, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Saudara-saudara, ketika Yesus membacakan firman Tuhan, ini saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya, dia mengutip kitab Yesaya pasal 61. Kemudian saya akan lanjutkan pada ayat yang ke-20. Kemudian Ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 22, dan semua orang yang membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah Ia ini anak Yusuf? Ya, saudara-saudara. Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, ini yang penting ayat 24. Jadi anugerah Tuhan itu bagi semua orang. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ayat 25, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan.
Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, saya akhiri di sini. Jadi saudara-saudara, di Israel itu banyak janda, saudara-saudara. Tapi kenapa kok Tuhan menyuruh Elia ke janda di Sarfat? Di Israel itu banyak janda, saudara-saudara. Pada musim kemarau tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Elia si nabi Tuhan ini tidak disuruh datang untuk minta makan ke janda-janda Israel, tetapi disuruh pergi ke janda di Sarfat, bukan orang Israel, dari bangsa lain. Kenapa, saudara? Jadi kita tahu anugerah itu diberikan kalau kita percaya. Saudara dan saya ini sebetulnya percaya nggak sih? Mari kita lihat bagaimana janda Sarfat itu, saudara-saudara. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Dari sini saudara tahu, saudara itu sebetulnya percaya sama Tuhan apa enggak? Kalau saudara percaya bahwa saudara itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa dan iblis, dan saudara sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudara pasti bekerja lebih keras. Kalau saudara nggak bekerja lebih keras, berarti saudara nggak percaya. Apa itu bekerja lebih keras, saudara-saudara? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Selalu bilang yes. Yes apa no? No apa yes? Ayo saudara, kita lihat. Ini janda Sarfat. Kenapa banyak janda di Israel? Tetapi Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, ke seorang janda, karena janda ini percaya kepada Tuhan. Ukur ya, ayo kita ukur badan kita. Maka itu kita nggak bisa hidup dalam kebenaran. Maka itu kita tidak bisa hidup di dalam kekayaan kemuliaannya. Ini janda ini, oh luar biasa, saudara-saudara. Dia itu tepung itu cuma segenggam aja. Minyak cuma sedikit untuk memasak saja. Tetapi saudara-saudara, Elia berkata, tolong berikan aku minum. Diambilin minum. Setelah diambilin minum, saudara-saudara teriak lagi, tolong buatkan aku roti bundar 1. Apa yang dikatakan oleh janda ini? Roti ini cuma untuk saya dan anak saya. Habis itu saya nggak punya makanan dan saya mati. Yo, Tuhan minta apa sama saudara? Kalau kira-kira yang diminta saudara-saudara akhirnya mati, saudara kasih? Ayo, ya, mari kita baca. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu
ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Terus ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayo, sejauh mana saudara dan saya percaya kepada Tuhan? Kalau saudara yang dikasih tahu sama Tuhan, aku udah nyiapin seorang janda yang akan memelihara engkau, memberi makan dan minum padamu. Coba kalau saudara jadi Elia juga gimana? Datang-datang, gak ada perempuan janda yang melayani, tapi Elia yang minta, "Beri aku minum." Setelah itu, "Beri aku makan." Setelah itu, jandanya nolak. "Ini cuma segenggam loh ini tepung dan minyak. Setelah aku makan dengan anakku, aku mati." Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita lihat, bandingkan sama kita. Kasih apa enggak kasih? Kasih enggak kasih? Kalau saudara punya sesuatu yang itu adalah terakhir untuk hidupmu dan hidup anakmu, satu-satunya, karena ini janda, kasih apa enggak kasih? Kalau enggak kasih artinya saudara belum percaya, belum menerima anugerah. Maka itu hidup kita masih kadang benar, kadang salah. Ya, ayo saudara-saudara, mari kita seperti janda Sarfat yang percaya. Saudara percaya nggak sih Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara, untuk nebus saudara? Percaya nggak? Nah, kalau saudara diminta ini makanan saudara, setelah itu saudara terus bakal mati sama anak saudara, kasih nggak kasih? Kasih nggak kasih? Ayo jawab dong. Kasih nggak kasih? Kasih nggak kasih? Hah? Halo? Kasih nggak kasih? Apa saudara jawabannya? Nah, tergantung saudara percaya apa Tuhan nggak. Saudara-saudara, ada berkat kalau orang percaya kepada Tuhan dan memberi. Aduh, aku mesti ngomong cucuku. Ya kan? Aduh, kalau Tuhan minta apapun kita kasih, saudara. Karena harusnya kita mati, sekarang kita hidup. Kita hidup, bisa hidup benar dan kaya dalam segala sesuatu. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa kok Tuhan nggak milih kita? Ya karena kita tidak percaya. Percaya artinya apa? Apa yang ada padamu yang terakhir untuk engkau dan anakmu harus mati. Tetapi karena engkau percaya kepada Tuhan, aku aja sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku saja sudah dibebaskan dari dosa dan iblis. Aku saja sekarang bisa hidup dalam kebenaran. Dan aku memiliki segala sesuatu yang dianugerahkan Allah kepadaku. Terus? Pasti? Di tempat ini ada doa. Cuma kotanya sebulan 400.000. 400 ya. Doa pagi 4:30 sampai 5:30.
siang jam 12 siang sampai 1 siang. Malam jam 7 sampai jam 8 malam. Yo, cuma diminta itu aja. Ya, tapi puji Tuhan banyak yang ikut. Ya. Dan saudara-saudara, kalau itu saudara cermati sungguh-sungguh, kita akan mengalami pertumbuhan yang pesat di dalam Tuhan. Saya lihat saudara yang ikut itu mengalami pertumbuhan. Ya, tetapi ada hak tertentu yang sungguh amat cinta pada dirinya sendiri. Kalau kita nangis itu sebetulnya nangisin apa, saudara? Kok saya nggak bisa menyenangkan Tuhan, kan begitu, ya kan? Tapi kalau nangis itu nangis karena nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya kan? Itu kan nggak perlu nangis, ya kan? Yang penting kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, segala sesuatu dianugerahkan kepada kita. Lihat ini janda, anaknya mati, hidup lagi. Ya, jadi kita harus memberikan kepada Tuhan. Yang mati pun akan hidup kembali. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian baru kau buat bagi dirimu, bagimu, dan bagi anakmu. Saudara-saudara, suruh buat untuk siapa dulu, saudara? Untuk Tuhan dulu. Setelah itu pasti kamu bisa hidup. Tadi anaknya yang meninggal tadi hidup kembali, itu mukjizat yang kedua. Tapi yang sekarang kita sedang baca mukjizat yang pertama. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Lalu kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ayat 19 kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya? Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ya, jadi kita harus membuat Tuhan prioritas yang pertama. Ya. Saudara yang mau menikah, kalau tidak bisa menjadikan Yesus prioritas yang pertama, rumah tangga bakal ribut terus. Ya, ingat baik-baik. Tuhan adalah prioritas pertama. Orang yang sudah nikah atau yang akan nikah, ya, saudara, pasti saudara harus memprioritaskan Tuhan. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, itu artinya saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak memprioritaskan Tuhan, berarti saudara tidak percaya
kepada Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Semua menyanyi, mari berdiri. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Sekali lagi katakan, semua anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Glory, haleluya.
silakan duduk. Akan dilayani oleh pelayan Tuhan untuk perjamuan kudus. Bapa yang baik, terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan yang telah mati menebus kami dari dosa, penderitaan, kesengsaraan, dan penyakit. Terima kasih kalau Tuhan Yesus telah bangkit dan kami pun dihidupkan kembali dalam kebenaran-Mu supaya kami memperoleh segala sesuatu yang Engkau miliki dalam hidup kami. Kami adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh dan darah Yesus. Ambillah dan bagi-bagikanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, Tuhan berkata, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti perempuan janda Sarfat tadi, dia dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, menyediakan minuman dan makanan bagi Elisa. Menurut apa yang dikatakan Tuhan, yang pertama-tama memiliki sifat, karakter, segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mempunyai karakter Tuhan, maka hidup sehari-harinya dipelihara oleh Tuhan. Roti, maksudnya tepung, dan minyak itu tidak pernah habis sampai selesai 3,5 tahun. Yang ketiga, tidak sekedar hidup sehari-hari, tetapi mujizat yang besar, anaknya yang mati pun dibangkitkan.
Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan memiliki karakter Allah. Engkau akan memiliki sifat daripada Allah, segambar dan serupa Allah. Maka hidup kita yang kedua, hidup kita sehari-hari akan dipelihara oleh Tuhan. Makan dan minummu, pakaian, tetapi tidak cukup di situ. Semua apa yang dimiliki Allah akan diberikan kepada kita. Anaknya yang mati pun akan dihidupkan. Itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan. Kita nyanyikan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Sekali lagi katakan semua. Mari kita bangun berdiri. Kiranya diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, taruh roti di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, setiap kali kita memegang tubuh Tuhan dan memakannya menjadi satu dengan kita, kita tahu hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita mesti sepikir dan sependapat dan seperasaan dengan Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan akan cukupkan engkau dalam makanan dan minuman. Tidak itu saja, mujizat-mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dapat engkau terima. Yang mati pun dibangkitkan. Oleh sebab itu, Rasul Petrus katakan, aku giat melayani Tuhan. Bukan karena aku, tetapi karena anugerah. Itulah yang bekerja di dalam aku. Karena kita berhutang budi dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Tuhan, ini tubuhmu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kalau anaknya saja diberikan kepada kita, masakan dia tidak memberikan apa yang dimilikinya? Yang penting
percaya artinya menurut Tuhan, supaya segambar dan serupa dengan Tuhan. Hidupmu sehari-hari pasti dipelihara Tuhan. Jangan pelit dengan Tuhan. Hidupmu sehari-hari, asal engkau nurut sama Tuhan, segambar dan sekarakter Tuhan, nurut sama Tuhan, engkau tidak mungkin kekurangan. Dan bahkan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang dipunyainya, yaitu kehidupan, diberikan kepada anak daripada janda Sarfat. Saudara, engkau memerlukan keperluan apa? Saudara-saudara, dalam Yesus ada segala sesuatu. Kalau engkau tidak bisa hidup benar dalam Yesus, engkau bisa hidup benar. Inilah darah Yesus. Darah Yesus. Dia membuat engkau dapat hidup benar. Kalau engkau percaya, dosamu sudah diampuni. Engkau telah ditebus dari dosa dan iblis. Pastilah engkau dipelihara Tuhan. Dan mujizat-mujizat yang terjadi akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan katakan adalah yang terpenting, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya. Percaya apa yang dikatakan Tuhan adalah kebenaran. Lakukan kebenaran itu. Apa yang dikatakan Tuhan adalah kebenaran. Tuhan pasti berkata-kata dalam hati nuranimu. Dengarkan suara hati nuranimu. Lakukan. Allah ingin mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang kita kerjakan akan menjadi berhasil dan beruntung. Itu kata Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, aku bekerja lebih kuat, lebih giat, karena kasih karunia anugerah itu. Semua karena anugerahnya. Nyanyikan sekali, perbaiki hidupmu di hadapan Tuhan. Selesaikan hidupmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan bacakan pengumuman. Sambil saya bacakan pengumuman, kantong persembahan dapat diedarkan sesuai dengan arahan pemerintah bahwa tempat ibadah sudah diperbolehkan untuk beribadah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, untuk kegiatan komsel dapat berjalan seperti biasa. Jika saudara ada halangan, bisa bergabung dalam komsel online melalui aplikasi Line setiap hari Jumat jam 7 malam sampai dengan selesai. Selanjutnya, untuk di tempat ini ada kegiatan doa dimulai dari setiap hari Senin sampai hari Sabtu, dimulai dari doa pagi dari jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi, dan dilanjutkan dengan doa siang dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan di malam hari ada doa malam dimulai dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Saudara diperbolehkan untuk bergabung dalam doa ini untuk hadir ke gereja atau bergabung secara online melalui aplikasi Line. Bagi saudara yang belum bergabung dalam grup doa dalam aplikasi Line, bisa dapat menghubungi
Saudari Kalina maupun Saudara Fraski. Jadi saudara, mari bergabung dalam jam-jam doa yang ada. Kita gunakan kesempatan ini supaya setiap kita boleh mengalami pengenalan Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan. Demikian pengumuman, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, Ku agungkan, Ku agungkan, Kau Ku agungkan, akan seluruh bumi, mari sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau Ku agungkan, oh Yehova, Kau Ku Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya semua yang ada pada kami bukan milik kami, tetapi adalah milik Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.